Lu udah pada tau belum soal Danantara? Ini tuh badan baru yang bakal ngelola semua BUMN di Indonesia. Buat yang belum tahu, Danantara tuh kayak super holding buat BUMN. Dan tujuannya buat bikin pengelolaan BUMN lebih efisien. Tapi nggak cuma itu aja. Kita juga bakal bahas apa aja sih tantangannya. Plus kasih solusi biar Danantara bener-bener bisa bawa manfaat buat kita semua. Yuk langsung aja. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Itu nanti akan dikelola dan kita beri nama. Jadi gini, Danantara ini tuh badan baru yang dibentuk buat ngelola semua BUMN di Indonesia. Tujuannya simple, biar pengelolaan BUMN lebih efisien dan hasilnya bisa dipakai buat proyek-proyek strategis kayak infrastruktur, energi terbarukan, dan lain-lain. Danantara bakal ngelola aset senilai 900 miliar dolar Amerika atau sekitar 14.715 triliun. Ini tuh langkah besar buat Indonesia, apalagi kalau bener-bener bisa nge-push pertumbuhan ekonomi sampai 8% kayak yang dijanjiin pemerintah. Tapi gue punya beberapa kekhawatiran nih. Pertama soal transparansi. Gimana caranya kita bisa yakin kalau dana segitu nggak bakal disalahgunakan? Sejarah kita nunjukin kalau pengelolaan dana besar sering banget rentan sama korupsi. Misalnya kasus korupsi di beberapa BUMN sebelumnya yang bikin kita semua kecewa. Contoh kasus korupsi tentang Pertamina. Jadi gue khawatir kalau nggak ada sistem yang transparan, Danantara bisa jadi alat buat kepentingan segelintir orang. Kedua, soal kualitas SDM. Ngelola aset segede itu butuh tim yang benar-benar kompeten. Gue nggak yakin kalau cuma ngandalin orang-orang dalam negeri aja. Kita butuh profesional yang udah punya pengalaman ngelola lembaga segede itu, kayak Temasek di Singapura. Kalau nggak bisa dana triliunan malah dikelola sama orang yang nggak ngerti-ngerti amat. Nah, setelah ngasih kritikan, gue juga punya beberapa solusi. Pertama, transparansi Danantara harus punya sistem pelaporan yang terbuka dan bisa diakses publik. Misalnya, bikin website khusus yang nampilin laporan keuangan dan proyek-proyek yang lagi dikerjain. Jadi, siapa aja bisa lihat langsung gimana dana itu dipakai. Ini penting buat bangun kepercayaan publik. Kedua, soal SDM. Pemerintah harus benar-benar selektif dalam merekrut tim pengelolaan Danantara. Bukan cuma ngandalin orang dalam negeri, tapi juga merekrut profesional dari luar negeri yang udah punya pengalaman mengelola lembaga segede itu. Kalau perlu, bikin program pelatihan khusus buat ngasih kemampuan SDM lokal biar bisa setara dengan standar internasional. Kita juga ngambil beberapa pendapat ahli nih buat ngedukung pemikiran kita. Menurut Faisal Basri, Danantara punya potensi besar buat memajukan ekonomi Indonesia, tapi harus didukung oleh sistem yang transparan dan akuntabel. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan masa lalu. Sementara itu, Renal Kasali, pakar manajemen bilang, Danantara bisa jadi game changer buat ekonomi Indonesia. Tapi SDM-nya harus benar-benar kompeten. Pemerintah juga harus pastiin sistem pengawasannya ketat dan independen. Jadi, Danantara ini punya potensi besar buat memajukan Indonesia. Tapi kita juga harus kritis dan pastiin kalau badan ini benar-benar kerja buat kepentingan rakyat. Dengan transparansi SDM yang kompeten dan pengawasan yang ketat, Danantara bisa jadi lembaga yang bermanfaat buat kita semua. Gimana menurut kalian? Setuju nggak sama kritikan dan solusi yang kita kasih? Atau kalian punya pendapat lain? Mari tulis di kolom komentar.